Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak berzikir, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah merupakan kalimat tauhid. Ia adalah merupakan perkataan yang mengandung di dalamnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada risalah makna at-taghut, dan sekarang kita masuk kepada yang ketiga dari macam-macam taghut. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala, ats-tsalitsu, yang ketiga, yaitu gembong taghut yang ketiga, yaitu alladzi hakama bighairi ma anzalallah. Alladzi hakama bighairi ma anzalallah, yaitu orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Jadi yang ketiga dari gembong-gembongnya taghut, dari pembesar-pembesarnya taghut, yang ketiga adalah alladzi hakama bighairi ma anzalallahu, yaitu yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Itu orang yang berhukum dengan selain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wad dalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah taala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan siapa orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini Al-Maidah ayat ke-44.
Fal ayatu, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, fal ayatu hakamat alaihi bil kufri. Ayat Al-Quran menghukumi orang yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dihukumi bil kufri dengan kekufuran. Ya, dia dihukumi kufur. Wahada, dan yang seperti ini, artinya hukum yang seperti ini, idza ta'ammada al-hukmu bighairi ma anzalallahu. Apabila dia sengaja berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wa ja'ala al-mahakima, dan dia menjadikan mahkamah-mahkamah atau menjadikan pengadilan-pengadilan, ya, dia jadikan al-mahakim tahkumu, berhukum bighairi ma anzalallah. Dia jadikan pengadilan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, yaitu biqawanina wad'iyatin, dengan undang-undang, ya mungkin kalau bahasa sekarang undang-undang positif. Ya. Wa algha syari'ata, dan dia meniadakan syariat, menjadikan syariat tidak berlaku. Wa qasaraha 'ala al-ahwal asy-syakhsiyyati faqat, dan dia membatasi syariat pada keadaan-keadaan individual saja. Wa ammal munaza'atu bainan nasi wal khusumatu, adapun perselisihan di antara manusia dan pertikaian-pertikaian di antara manusia, fayuhakkamu fihal qanunu, maka dihukumi dengan qanun. Yang dimaksud dihukumi dengan qanun, yaitu ya dihukumi dengan hukum perundang-undangan. Syariat diabaikan. Syariat bahkan dibuang dan ditinggalkan. Hadza kafirun. Orang ini jatuh pada kekufuran yang seperti ini. Wa yustathna min dzalika, dan dikecualikan dari itu, artinya tidak termasuk kafir. Yang pertama, awalan, man hakama bighairi ma anzalallahu, orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, bisabab ijtihadin, dengan sebab ijtihad, wa akhta'a fi ijtihadihi, dan dia keliru di dalam ijtihadnya. Jadi ada orang yang tentunya berhukum dengan hukum selain Allah berdasarkan ijtihad, dan dia keliru dalam ijtihadnya. Wa huwa ahlun lijtihadihi, dan dia termasuk orang yang memang memiliki kompetensi untuk berijtihad. Ketika dia keliru dalam ijtihadnya menetapkan hukum selain yang Allah turunkan, fahadha ma'jurun wa maghfurun lahu khata'uhu. Orang ini diberi pahala dan diampuni kesalahannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu fajtahada," apabila hakim dia menetapkan hukum lantas berijtihad, fa asaba, lantas benar ijtihadnya, falahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala.
Wa idza akhta'a, dan apabila dia keliru, falahu ajrun wahid, maka baginya satu pahala. Ini yang pertama dikecualikan. Watsani, atsani, dan yang kedua yang dikecualikan adalah man hakama bi ghairi ma anzalallahu, orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, wa huwa ya'lamu annahu mukhalifun, dia tahu bahwa dia menyelisihi apa yang Allah turunkan. Walakin hakama bihi lihawan fi nafsihi, tetapi dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan karena hawa nafsu pada dirinya. Au li tama'in fi malin, atau karena memang ya dia tamak terhadap harta. Au rishwatin, atau karena mendapatkan uang sogokan atau semisalnya. Wahwa, jadi uang sogokan ya, atau mungkin istilah sekarang gratifikasi. Wahwa ya'taqidu annahu yajibul hukmu bima anzalallahu, dan dia yakin bahwa wajib berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya'taqidu hadza, dia meyakini hal ini. Wa ya'taqidu annahu mukhalifun, dan dia meyakini bahwa dia telah menyelisihi hukum yang Allah turunkan. Fahuwa mudhnibun wa 'asin, maka orang yang seperti ini dia berbuat dosa dan berbuat maksiat, sahibu kabiratin, pelaku dosa besar. Jadi ini dikecualikan dua. Yang keliru dalam ijtihadnya sehingga dia menetapkan hukum selain yang Allah turunkan, atau yang dia berhukum dengan selain yang Allah turunkan tapi karena hawa nafsunya, karena harta, ya, kedudukan misalnya, jabatan. Dia tahu bahwa itu keliru, dia yakin wajib berhukum dengan hukum Allah, tapi tadi karena mengikuti hawa nafsunya, maka dia tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Ini pelaku dosa besar, dia maksiat dan dia berdosa. Lantas kemudian yang keempat, dari gembong-gembongnya taghut, ar-rabi'u, yaitu alladhi yadda'i ilmal ghaibi min dunillahi, yaitu yang mengklaim mengetahui al-ghaib, ya, selain Allah. Tentunya nggak boleh ada orang yang mengklaim mengetahui al-ghaib selain Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah taala, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui al-ghaib, maka maka Allah tidak akan menampakkan hal gaib kepada siapapun. Surah Al-Jin ayat ke-26. Nanti kecuali ya para utusan ya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, haula'i humul kuhanu fahum tawaghitu. Mereka ini adalah para dukun. Ya, para dukunnya adalah taghut. Wala yajuzu tahakumu ilaihim, tidak boleh berhukum kepada mereka. Wala yajuzu dhahabu ilaihim, atau dhahabu ilaihim wa su'aluhum, enggak boleh mendatangi mereka, bertanya kepada mereka. Lianna ba'dhan nas yadhhabu ilaihim idza dha'a lahu syai'un, karena sebagian manusia yadhhabu ilaihim, ada yang pergi kepada para dukun, idza dha'a lahu syai'un, apabila hilang sesuatu miliknya. Wa yas'aluhum 'anil ladzi dha'a lahu, dan dia bertanya kepada para dukun terkait barang miliknya yang hilang. Wa yas'aluhum manil ladzi saharahu, dan bertanya kepada dukun siapa yang menyihirnya. Aw yas'aluhum an ahlihi idza kanu ghaibina, dan bertanya kepada para dukun tentang anggota keluarganya ketika tidak ada atau hilang. Mahalatuhum, bagaimana keadaan mereka. Aw an amwalihi ad-dha'iyati, atau bertanya tentang hartanya yang hilang. Fahadha
yakfuru, maka orang ini kufur. Idza saddaqahum, apabila membenarkan mereka, yaitu membenarkan para dukun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, siapa orang yang mendatangi dukun fasaddaqahu, dan membenarkannya bima yaqulu, terhadap apa yang dia katakan, dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana lam yusaddiqhum, apabila tidak membenarkan mereka, artinya datang bertanya tapi tidak membenarkan, fa innahu la tuqbalu lahu salatu arba'ina yawma, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Famujarradu dhahabihi ilaihim, maka hanya sekedar pergi mendatangi dukun saja, maksiyatun kabiratun, adalah maksiat yang besar. La tuqbalu lahu salatu arba'ina yawma, tidak diterima salatnya selama 40 hari, uqubatan lahu, sebagai hukuman baginya, ala dhihabihi ilaihim, karena pergi kepada para dukun. Lalu kemudian Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala mendatangkan lagi firman Allah yang selanjutnya, surat Al-Jin ayat ke-27. Illa man irtadha min rasulin, kecuali yang Allah ridai dari utusan. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Illa man irtadha min rasulin, kecuali yang Allah ridai dari kalangan utusan. Ya, jadi Allah tidak akan memberitahukan hal gaib kecuali kepada utusan Allah yang Allah ridai. Itu pun diberitahukan hal gaib ya dalam rangka untuk menunjang dakwahnya para utusan tersebut. Ya. Jadi para utusan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hal gaib itu dalam rangka untuk menunjang mereka para utusan dalam menunaikan, dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Ini bukan berarti mereka sendiri yang mengetahui hal gaib dari diri mereka sendiri, tidak. Ya. Bukan dari diri mereka sendiri mereka bisa mengetahui hal gaib. Yaitu semata-mata agar mereka bisa menunaikan apa yang menjadi tugas mereka sebagai utusan, sebagai rasul. Illa man irtadha min rasulin, kecuali yang Allah ridai dari kalangan utusan. Maka Allah beritahukan apa yang Allah kehendaki sesuai dengan tugas mereka. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala ini mengutus utusan, ya malaikat yang menjaga dari depan, dari belakangnya, yang rasada, yang mengawasi dan menjaganya. Jadi Allah mengutus kepada para utusan malaikat yang menjaga dari depan, dari belakang.
Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, illa man irtada min rasulin, kecuali yang Allah ridai dari kalangan utusan. Sawa'un kana rasulan minal malaikati, baik utusan dari kalangan malaikat, atau minal bashari, atau dari kalangan manusia. Fa inna Allah qad yutli'uhu ala syai'in minal ghaibi. Maka Allah terkadang memberitahukan kepadanya sebagian dari hal gaib li masalihil ibadi, sebagai maslahat bagi hamba. Waliyakuna mu'jizatan lirrasuli, dan menjadi mukjizat bagi rasul. Wa yakuna ma'ar rasuli rasadun minal malaikati, dan para rasul selalu didatangkan oleh Allah para malaikat yang mengawasi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berkata al-muallif rahimahullah, menjelaskan tadi masih tentang tidak ada yang mengetahui hal gaib melainkan hanya Allah saja. Dan yang mengaku mengetahui hal gaib, maka ya termasuk taghut, mengklaim mengetahui hal gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi, dan ya hanya Allah yang mengetahui kunci-kunci hal gaib. La ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan dan lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah ada satu daun yang terjatuh melainkan Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidaklah satu benih di dalam kegelapan bumi. Wala ratbin, dan tidaklah yang kering. Wala yabisin, dan tidak juga yang basah. Illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya itu sudah tercatat di dalam kitab yang jelas. Yang maksudnya adalah, maknanya adalah di Lauhil Mahfuz. Yang dimaksud dengan fi kitabim mubin, maksudnya, maknanya adalah di Lauhil Mahfuz. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, indahu jalla wa ala ilmul ghaib. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmul ghaib. Ya, maknanya hanya Allah yang mengetahui hal gaib. Al-khas, baik yang khusus, wal-am, dan yang umum. Al-khasu mafatihul ghaib, yang khusus adalah kunci-kunci hal gaib. Hadza, yang ini, yang khusus ini, hadhihi, kunci-kunci gaib ini, la ya'lamuha ahadun, tidak ada satupun yang mengetahuinya. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan, mereka tidak tahu. Wala nabiyyun mursalun, tidak juga nabi yang diutus. Innallaha indahu ilmus sa'ati, hanya Allah yang mengetahui kiamat, tentang kiamat, kapan terjadinya. Wa yunazzilul ghaitha, dan yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arhami, dan yang mengetahui yang di dalam rahim.
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Dan tidak ada yang tahu seseorang apa yang dia lakukan besok. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan tidak ada seseorang yang tahu di mana dia akan mati. هَذَا لَا يَدْرِي عَنْهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ. Hal ini tidak ada yang mengetahui melainkan hanya Allah Jalla wa Ala. Hadza fil ghaibi, ini ghaib. Ya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah kunci-kunci al-ghaib tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah saja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Hadzal ilmul 'ammu, ini adalah ilmu yang umum. Artinya Allah ilmu mengetahui apa yang di daratan, lautan secara detail rinci. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Dan tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Dan juga satu benih yang di dalam kegelapan bumi. وَلَا رَطْبٍ. Tidak ada suatu yang basah. وَلَا يَابِسٍ. Dan kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya telah tercatat di dalam kitabim mubin, yaitu Lauhil Mahfuz. Surat Al-An'am ayat ke-59. Hadza ilmullahi asyamilu likulli syai'in. Ini adalah ilmunya Allah yang mencakup segala sesuatu. Wa ma ilmihi bikulli syai'in kataba hadhil asya'a fil Lauhil Mahfuz. Dan bersamaan dengan ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu, Allah telah catat semuanya ini di Lauhil Mahfuz. Alimaha awwala, Allah mengetahuinya. Wa ahata biha, Allah meliputinya. Jadi pertama Allah mengetahuinya dan meliputinya seluruhnya. Thumma katabaha fil Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah catat di Lauhil Mahfuz. Al-khamisu, yang kelima, ya gembong taghut yang kelima, alladzi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibadati. Yang disembah selain Allah, orang atau makhluk yang disembah selain Allah dan dia rida disembah. Wad dalilu, dan dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ, siapa orang yang berkata di antara mereka, inni ilahun, sesungguhnya aku ini adalah ilah yang berhak diibadah, yang berhak disembah. Min dunihi, selain Allah. فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. Maka orang itu kami balas untuknya Jahannam. Kadzalika najzil zalimin, demikian kami membalas orang-orang yang berbuat kezaliman. Al-Anbiya ayat ke-29. Bihadzal qaidi, dengan batasan ini, yaitu wa huwa radin bil ibadah. Wa huwa radin bil ibadati, dia ridha disembah. Amma alladhi yu'badu, adapun yang disembah min dunillahi, yang selain Allah, wa huwa ghairu radin, dan dia tidak ridha, fahadha la yusamma taghutan, maka yang seperti ini tidak disebut sebagai taghut. Yakhruju bidzalika, maka keluarlah dengan batasan tadi itu, yang wa huwa radin bil ibadah, al malaikatu, para malaikat, karena mereka enggak ridha disembah. Wal anbiya, dan para nabi. Wassalihuna, dan orang-orang saleh, mereka disembah tidak ridha, tapi mereka disembah setelah mereka wafat, para nabi, orang saleh. Auliyaullahi salihuna, wali-wali Allah yang saleh, la yadkhuluna fi tawaghiti, mereka tidak masuk ke dalam taghut, dalam
sebutan taghut. Li'annahum lam yardau biha, karena mereka enggak rida dengan ibadah kepada mereka, itu tidak rida. Bal kanu yanhauna anha fi hayatihim, bahkan mereka melarangnya ketika mereka hidup. Wa innama hasala hadza ba'da mautihim, hal ini terjadi setelah kematian mereka. Wa ghaibatihim 'anin nasi, dan ketiadaan mereka dari manusia. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa'lam, dan ketahuilah, annal insana, bahwa manusia, la yasiru mu'minan billahi, dia tidaklah menjadi orang yang beriman kepada Allah, illa bil kufri bit taghuti, kecuali dengan kufur terhadap taghut. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah taala, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi. Siapa orang yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka dia telah berpegang, bil urwatil wuthqa, dengan ikatan atau tali yang kokoh, la infisama laha, yang tidak akan terurai, terlepas. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, ar-rusydu, yang dimaksud dengan ar-rusydu adalah dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, petunjuk adalah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ghayyu, dan kesesatan adalah dinu Abi Jahlin, agamanya Abu Jahal. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Sudah jelas petunjuk, kesesatan. Petunjuk agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kesesatan adalah agamanya Abu Jahal. Wal urwatul wuthqa, yang dimaksud dengan ikatan yang kokoh, yaitu syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah. Wa hiya mutadamminatun lin nafyi wal itsbati. La ilaha illallah ini terkandung nafi dan isbat di dalamnya, nafi dan isbat, mengandung nafi dan isbat, menafikan, meniadakan, itsbat, menetapkan. Tanfi jami'a anwa'il ibadati an ghairillahi ta'ala, menafikan seluruh macam ibadah, seluruh bentuk ibadah, menafikan dari selain Allah ta'ala. Wa tuthbitu, dan menetapkan jami'a anwa'il ibadati, seluruh bentuk ibadah, kulliha, semuanya, lillahi wahdahu la syarikalah, seluruhnya hanya milik Allah, ibadah ini hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Syekh Shalih Fauzan berkata, wal urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah, ikatan yang kokoh adalah la ilaha illallah. Tusamma al urwatul wuthqa, disebut la ilaha illallah dengan ikatan yang kokoh. Wa tusamma kalimat at-taqwa, disebut juga dengan kalimat at-taqwa. Wa tusamma kalimat al-ikhlas, dan disebut juga dengan kalimat ikhlas. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas petunjuk dari kesesatan. Ma huwa ar-rusydu, apa itu petunjuk? Huwa dinu Muhammadin, ya adalah agama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa dinu kullil anbiya'i, dan agama seluruh para nabi. Hadza huwa ar-rusydu, ini adalah petunjuk. Wal ghayyu, dan kesesatan adalah dinu Abi Jahlin, agamanya Abu Jahal. Wa dinu jami'il kufari, dan agama seluruh orang-orang kafir. Walakin na'am.
Nam wal ghayyu dinu Abi Jahlin wa dinu jami'il kufari, dan kesesatan adalah agamanya Abu Jahal dan agama seluruh orang-orang kafir. Wal ghayyu dinu Abi Jahlin wa dinu jami'il kufari. Al-ghayyu itu berarti kesesatan adalah agamanya Abu Jahal dan agamanya orang-orang kafir. Nah, lalu kemudian walakin dzakara syahadata an la ilaha illallah. Tetapi Asy-Syaikh Al-Muallif menyebutkan syahadat an la ilaha illallah ini hendak menjelaskan hiyal mutadamminatu, yaitu la ilaha illallah yang mengandung linnafi wal itsbati, mengandung nafi dan itsbat. Yang mengandung nafi dan itsbat. An-nafyu, ya, nafi fi qawlihi itu ada pada perkataan la ilaha. Ini nafi, menafikan. Tidak ada ilah. Wal itsbatu, dan menetapkan ada pada perkataan fi qawlihi illallah. Tanfi jami' anwa'il ibadati an ghairillahi ta'ala. Ini kalimat ini menafikan, yang pertama makna la ilaha illallah, menafikan seluruh peribadatan. Menafikan seluruh peribadatan dari selain Allah. Wa tuthbitu jami'a anwa'il ibadati fid dunya wal akhirati lahu wahdahu la syarikalah. Menetapkan seluruh peribadatan di dunia dan di akhirat hanya bagi Allah saja, la syarikalahu, tak ada sekutu baginya. Jadi Syekh menyebutkan syahadat alla ilaha illallah ini untuk menjelaskan maknanya, bahwa dia terkandung an-nafy wal itsbat. Hadza ma'na syahadati alla ilaha illallah. Ini makna syahadat alla ilaha illallah. Annaha tanfil ibadata amma siwallahi. Bahwa kalimat la ilaha illallah ini menolak, meniadakan peribadatan dari selain Allah. Wa tuthbituha, dan menetapkan ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya ini penjelasan makna taghut ini ya wajib, bagian daripada menafikan ya ibadah kepada selain Allah, ya wajib kita kufur kepada taghut. Beriman kepada Allah artinya menetapkan seluruh peribadatan bagi Allah. Li'annaha haqqun lillahi, karena ibadah memang hanya hak Allah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Fal ibadatu haqqun lillahi, maka ibadah adalah hak Allah. Laisa li ahadin fiha istihqaqun, tidak ada satupun yang berhak dalam hal ibadah melainkan hanya Allah. Laisa min haqqi ahadin ay ya'buda ghairallahi jalla wa ala, dan tidak berhak siapapun menyembah selain Allah. Tidak boleh siapapun menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat salam dari Allah Rabbul Alamin semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabatnya. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ya, dengan ini selesai sudahlah penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan terhadap risalah makna taghut. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Su'alun, ini ada pertanyaan. Atsabakumullahu, semoga Allah
memberikan pahala kepada engkau, wahai Syekh, ma hukmu man ladaihi qabiliyatun lima yusamma ma'adila fil umamil muttahidati. Ya, apa hukum orang yang menerima apa yang disebut dengan ma'adil, ya. Ma'adil semacam ini, ya, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan fil umamil muttahidati. Al umamil muttahidah ini pada persatuan bangsa-bangsa. Jadi ada semacam kesepakatan yang disepakati pada persatuan bangsa-bangsa. Al-jawabu, jawabannya, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Allahu aghnal muslimina bisyar'i. Allah Subhanahu wa taala mencukupi kaum muslimin dengan syariat. Ya, wal mahakimi, dan hukum-hukum mahkamah. Wal mahakimu mawjudatun, dan pengadilan-pengadilan ada. Walillahil hamdu. Fa fi kulli muqata'atin wa fi kulli muhafadhatin, di setiap, ya, muqata'ah ini maksudnya mungkin kalau bahasa kitanya ya semacam kecamatan, lalu kemudian setiap provinsi. Bal fi kulli madinatin minal muduni, bahkan di setiap kota ada mahkamatun syar'iyah, ya, pengadilan syar'iyah. Ini di negerinya beliau di Saudi. Ya, fal wajibu at-tahakumu ila syar'illahi azza wa jalla. Yang kewajibannya adalah berhukum kepada syariat Allah azza wa jalla. Wa tarkut tahakumi, dan meninggalkan berhukum ila a'rafil qabaili, kepada, ya, para dukun yang ada di kabilah-kabilah, wa adatil qabaili, dan kebiasaan-kebiasaan kabilah, sawaun yusammunaha ma'adila aw ghairu ma'adil, yang mereka sebut dengan ma'adil, ya, apa kayak semacam undang-undang atau disebut dengan peraturan-peraturan atau apapun sebutannya. Ya, ma yajuzu hadza, ini enggak boleh ini. Atau apa, keadilan, ya. Ma'adil itu kayak semacam standar-standar keadilan. Gitu. Wal islahu bainahum bil adli ma'a taradihim min ghairi ikrahin, dan mendamaikan di antara mereka dengan keadilan adalah dengan keridhaan mereka tanpa ada paksaan. Ya, wa min ghairi ijbarin, artinya paksaan. Idza radiyat tarafani bis sulhi, apabila dua sisi ridha dengan berdamai. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin. As-sulhu jaizun bainal muslimina. Ya, berdamai boleh di antara kaum muslimin. As-sulhu antaradin, ya, berdamai atas dasar keridhaan, wa fihi adlun, dan di dalamnya terdapat keadilan. Boleh. La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan mereka, illa man amara bi sadaqatin, kecuali yang memerintahkan dengan sedekah, au ma'rufin, atau kebaikan, au islahin bainan nasi, atau mendamaikan di antara manusia. Ya, atau mendamaikan di antara manusia.
Idza kana sulhu adilan, apabila perdamaian ini mengandung keadilan, ma fihi hawan, tidak ada hawa nafsu, ma'ahadin yang cenderung pada seseorang, wa fihi taradin, dan ada perdamaian atau keridhaan bainat tarafaini, di antara dua sisi, la ba'sa bidzalik, enggak ada apa-apa. Jadi mungkin maksudnya ini ma'adil ini ya membuat kayak semacam kesetaraan atau aturan-aturan yang menjamin kesetaraan satu negeri dan seterusnya, boleh selama nggak ada hawa nafsu. Amma innahum yalzamuna bihadil ahkamil jahiliyati, adapun mereka mengharuskan mengikuti peraturan-peraturan jahiliyah ini, jadi mereka bikin peraturan sendiri. Yulzimuna biha, mereka mengharuskannya, wa yatahakamuna ilaiha, dan berhukum kepadanya. Hadza huwa at-taghut, inilah taghut, enggak boleh. Tapi kalau tadi dia hanya sebatas kesepakatan yang tidak ada, yang di situ ada keadilan, boleh. Tapi kemudian mengharuskan hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat, ya ini tidak diperkenankan. Soalun, pertanyaan selanjutnya, sabakumullahu, semoga Allah memberikan pahala kepada Anda, wahai Syekh. Hal yajibu bughdu ahlil kabairi, apakah wajib membenci pelaku dosa besar? Wa in kanu minal aqaribi, walaupun mereka dari kalangan kerabat. Al-jawabu, jawabannya adalah qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Engkau tidak dapati satu kaum beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya walaupun ayah mereka. Hal hunaka aqrabu minal abi, apakah ada yang lebih dekat daripada ayah? Wa minal abi wal ibni, dari ayah dan anaknya. Idza kana aduwan lillahi tabra minhu walau kana abaka, kalau memang dia ternyata memusuhi Allah, yang kau berlepas diri darinya walaupun dia ayahmu. Ya, artinya pelaku dosa besar, ya tetap kita membencinya sesuai dengan kadarnya. Karena Allah membenci pelaku dosa besar. Ya. Tapi kemudian tetap mendakwahi, menasihati, tetap yang itu. Soalun, pertanyaan, asabakumullah, hal qaulul ba'di, apakah perkataan sebagian orang, alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwahu. Apakah perkataan sebagian orang, alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwahu, segala puji bagi Allah yang tidak dipuji atas hal yang tidak disukai melainkan hanya Allah, yang tidak dipuji melainkan hanya Allah dalam hal yang tidak disukai. Apakah perkataan ini sahih, perkataan ini benar? Al-jawabu la a'rifu li hadza aslan. Kata Syekh, saya nggak tahu ini perkataan ini sumbernya atau aslinya, dalilnya dari mana. Saya nggak tahu dalilnya. Walakin yaqulu, tetapi dia berkata sebagaimana yang datang dalilnya, alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Amma la yuhmadu ala makruhin siwahu, adapun perkataan tidak dipuji selain Allah dalam hal yang tidak disukai, ana ma a'lamu li hadza aslan, saya tidak tahu ini dalilnya. Wa in kana jariyan ala alsinati ba'dhin nasi, walaupun ini ada diucapkan oleh sebagian orang. Jadi yang lebih baik dia mengucapkan seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapkan, alhamdulillahi ala kulli hal. Soalun, pertanyaan, ma humus sufiyatu, siapa mereka sufiyah? Wa hal hum mawjudun al-ana, apakah mereka sekarang ada? Al-jawabu, jawabannya, aslu sufiyati, aslinya sufiyah adalah al-ubadu, itu para ahli ibadah, alladzina ijtahadu fil ibadati waz-zuhdi, yang mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah dan zuhud. Fa asluhumuz zuhadu, aslinya mereka adalah orang-orang zuhud. Alladzina yajtahiduna fil ibadati, mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah, waz-zuhdi, dan zuhud, wat takhalli 'anid dunya, dan menyingkir dari kehidupan dunia. Hadza fi awwalil amri, ini pada awal mulanya.
Wa kanu fi awwalil amri ala istiqamatin. Awal mulanya mereka istiqamah. Walakin amaluhum hadha, tapi amal mereka ini wangqita'uhum al-inqita' asy-syadida, yang dimana mereka memutus diri atau mengisolasi diri dengan sangat, hadha laisa bimahmudin, ini bukanlah sesuatu yang terpuji. Minal bidayati, dari awal mulanya, laisa bimahmudin min kulli wajhin, tidaklah disebut terpuji dari segala sisi. Walakin makana indahum syirkun, tetapi artinya mereka berlebihan dalam mengisolasi diri. Ini tidak terpuji, ya. Walakin makana indahum syirkun, tapi tidak ada kesyirikan dari mereka awal mulanya. Wala kana indahum ghuluun, dan mereka tidak ghulu, tidak berlebihan. Mereka hanya ibadah aja. Walakin fima ba'du tatawwarat tasawwuf, tetapi kemudian tasawuf semakin tetapi kemudian tasawuf semakin berkembang ila an dakhalahu asyirku, sampai kemudian akhirnya dimasuki kesyirikan, wa dakhalahul kufru, dan dimasuki kekufuran. Wasaru ya'taqiduna anna al-'arifa billahi, dan mereka meyakini bahwa orang yang ma'rifat kepada Allah, alladzi 'arafa Allah, yang ma'rifat kepada Allah, annahu wasala ila Allah, bahwa dia telah wusul, telah sampai kepada Allah. Walaysa bihajatin ila ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan enggak butuh lagi mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ya'khudhu 'anillahi mubasharatan, dan orang yang sudah wusul ini langsung mengambil ilmu dari Allah. Wa ya'muruhum, merintahkan mereka, Allah perintahkan mereka langsung, wa yanhahum, melarang mereka langsung, wa yuti'unahu, dan orang langsung mentaati orang ini, orang yang sudah wusul ini. Karena dia ngambil ilmu dari Allah, maka perintahkan kepada pengikutnya, melarang, pengikutnya pun mentaatinya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, al-muridu ma'a syaikhihi mithlul mayyiti ma'a ghasilihi. Sikap murid terhadap gurunya seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Udah nggak usah apa-apa, udah tunduk aja sama dia. La ya'taridu alaihi bi syai'in, enggak boleh menentang sedikit pun. Yaqbal minhu ayya syai'in ya'muruhu bihi, dia harus menerima apapun yang diperintahkan oleh gurunya. Tatawwarat tasawwufu ila hadzal haddi, tasawuf kemudian berkembang sampai batasan ini. Wa hadza bila syakkin annahu kufrun, ini tidak ragu bahwa ini adalah kekufuran. Wal iyadu billahi, kita mohon perlindungan kepada Allah. Bal tatawwara ila al-qawli bi wahdatul wujudi, akan berkembang lagi sampai kemudian meyakini wahdatul wujud, bahwa segala yang ada ini hanya satu, yaitu hanya Allah. Bi annal kauna kullahu wallah, bahwa alam ini seluruhnya dialah Allah. Wa annahu laysa fihi inqisamun, enggak ada terbagi-bagi. Wa annal ladzi yaqul, dan orang yang mengatakan al-kaunu fihi khaliqun wa makhluqun, bahwa alam ini ada yang mencipta dan yang dicipta, perkataan seperti ini menurut mereka yang meyakini wahdatul wujud adalah musyrikun, musyrik. Wa tauhidu ma'nahu, dan tauhid maknanya menurut mereka annaka ta'taqidu, engkau meyakini annal kauna kullahu huwallahu, bahwa alam ini seluruhnya dialah Allah. Wa anna kulla man 'abada syai'an, wa sesungguhnya siapapun yang menyembah sesuatu selain Allah, maka fahuwa qad 'abada Allah, maka sebenarnya dia menyembah Allah juga. Lihat, ini jadi dari keyakinan wahdatul wujud menuju pada keyakinan wahdatul adyan, kesatuan agama. Karena apa akhirnya? Berujung pada keyakinan bahwa yang menyembah selain Allah hakikatnya menyembah Allah juga. Kata mereka, alladzina ya'buduna al-asnama, yang menyembah berhala, walladzina ya'buduna al-ashjara, yang menyembah pohon, wal ahjara, dan batu. Kulluhum ya'buduna Allah, mereka semua menyembah Allah.
kata mereka. Li'annahum ya'buduna syai'an min hadzal kauni, karena mereka menyembah dari sesuatu dari alam ini, yang alam ini seluruhnya hakikatnya Allah semuanya. Hadza tatawwara ilaihi manhajut tasawuf. Ini perkembangannya tasawuf wal iyadzu billahi. Inda Ibnu Arabi, kita memperlindungan kepada Allah, perkembangan tasawuf menurut Ibnu Arabi wal Hallaji dan Al-Hallaj, wa Tilmisani dan Tilmisani, tokoh-tokoh Hidayatul Wujud, wa Ibnu Sab'in wa ghairihim dan Ibnu Sab'in dan yang lainnya, min tughatihim dari tauhid mereka, tokoh-tokoh mereka. Wasala bihimul haddu ila hadza al-kufri syani'i, ya sampai kepada batas kekufuran yang buruk ini. Wasufiyatul ana, dan sufiyah sekarang ini, aghlabu ibadatin bid'un, kebanyakan ibadah mereka bid'ah. Ma fiha syai'un masyru'un, enggak ada sesuatu yang disyariatkan yang mereka kerjakan. Yatamasyuna ma'alal bid'ah, mereka berjalan di atas kebid'ahan. Wa ma ya'murhum bihi sadatum, dan apa yang diperintahkan oleh tokoh-tokoh mereka. Fa innahum yaf'alunahu, maka mereka mengerjakannya. La yaquluna, mereka tidak mengatakan al-wajibu annana nattabi'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Yaquluna, mereka berkata, ar-rasulu lil awami, yang ngikutin Rasul itu hanya bagi orang awam. Amma nahnu natba'ul khawas, kita mengikuti orang khusus. Wa minhum may yaqul, di antara mereka ada yang berkata, innahu idza wasala ila haddin minal ma'rifati falaysa alaihi takalifu. Di antara mereka yang berkata, kalau seandainya sudah sampai pada tingkatan batas ma'rifat, maka enggak ada kewajiban-kewajiban. La alaihi salatun wala saumun wala hajjun, enggak wajib salat, puasa, haji. Li'annahu wasala, karena dia sudah wusul sampai kepada Allah. Wala yahrumu alaihi syai'un, dan tidak haram sesuatu apapun bagi dirinya. La yahrumu alaihi zinan, bagi dia zina tidak haram. Wala liwat, liwat itu yang berhubungan badan lewat belakangnya, sodomi, na'udzubillah. Li'annahu zala anhu taklifu, karena hilang darinya pembebanan. Wa qad wasala ila Allahi, karena dia sudah sampai kepada Allah. Fal ba'da hadzal kufri kufrun, apakah ada kekufuran lagi setelah ini? Wal iyadzu billahi, kita mohon perlindungan kepada Allah. Hadza muntahal kufri, ini adalah kekufuran yang paling kufur. Wa anna masyaikhahum yatasarrafuna fil kauni, dan mereka meyakini bahwa syekh mereka bisa mengatur jagat raya ini. Masyaikhut turuqi, guru-guru tarekat, yatasarrafuna fil kauni, bisa mengatur jagat raya ini. Yuhyuna wa yumituna, bisa menghidupkan, mematikan, wa yu'tuna wa yamna'una, memberi, mencegah. Hadza tasawuf, ini adalah tasawuf, wa hadza ma ala ilaihi, dan ini keadaan yang mereka akhirnya berubah, berkembang menjadi seperti ini. Ujungnya jadi begini. Wa hakadha ad-dhalal, wa hakadha ad-dhalal, seperti inilah kesesatan. Yabda'u awwala syai'in bihadza syakli, awal mulanya dimulai seperti ini, wa biniyatin hasanatin, dengan niat yang baik, thumma yatatawwaru ila ay yakhruja ila nihayatil qabihati, kemudian berkembang sampai ujung yang buruk. Fazuhduhum lamma kana mukhalifan li tariqati Rasul sallallahu alaihi wasallam, zuhud mereka tatkala menyelisihi caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatawwara ila hadzal haddi, berkembang sampai batas ini. Amma alladziina tamassaku bima jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim, adapun mereka yang mau berpegang kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peribadatan mereka, alhamdulillah ma taghayyara minhum syai'. Segala puji bagi Allah, tidak ada perubahan pada mereka sedikit pun. Wala hasala minhum mukhalafatun, dan tidak terjadi menyelisihi, tidak menyelisihi. Li'annahum yasiruna 'ala at-tariqis sahih, karena mereka berjalan di atas jalan yang benar. Amma alladhi yasiru 'ala al-bid'i wal muhdatsati, adapun orang yang berjalan di atas kebid'ahan dan hal-hal baru, hadhihi nihayatu, ini ujungnya jatuh pada kekufuran, naudzubillah wal iyadzu billahi, dan kita mohon perlindungan kepada Allah.
Su'alun, pertanyaan. Asabakumullah. Semoga Allah memberikan pahala kepada Anda, wahai Syekh. Wa ma huwa al-farqu baina man ghayyara hukmallahi walladhi yahkumu bighairi ma anzalallahu. Apa bedanya antara orang yang merubah hukum Allah dan yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan? Al-jawabu kulluhu sawa'un. Jawabannya semuanya sama. Walakin hada min babit tashni' alaihi. Tapi ini masuk ke dalam hal menjadikan itu sesuatu yang sangat buruk. Li'annahu idza hakama bighairi ma anzalallahu faqad ghayyara hukmallahi. Karena siapa orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan, maka dia merubah hukum Allah. Wa idza hakama bighairi ma anzalallahu fa huwa ja'irun. Apabila dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia ja'irun, zalim. Li'anna al-'adla, karena keadilan fi hukmillah, dalam hukum Allah. Wal jawru fi ghairi hukmillah subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-'adla, karena keadilan fi hukmillah, ada pada hukum Allah. Wal jawra fi ghairi hukmillah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kezaliman ada pada selain hukum Allah. Ya, artinya bahwa orang yang menetapkan hukum selain hukum Allah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Syekh, kalau dia ngikutin hawa nafsu dan seterusnya, dia tetap dosa, maksiat, dosa besar. Tapi tidak sampai pada kekufuran. Kalau dia menganggap bahwa hukum Allah udah nggak sesuai dan seterusnya, na'udzubillah, ini berarti dia berbuat kekufuran. Su'alun athabakumullahu, semoga Allah memberikan pahala bagi Anda, Syekh. Idza tammal muslimu bil arkani wal adhkari wa bata'ada 'anil fawahishi wa wasail syirki. Apabila seorang muslim memperhatikan rukun Islam, zikir, dan menjauhi perbuatan keji dan sarana-sarana kesyirikan, walakin ibtuliya bittahawuni bin nadhari ila al-muharramati wa sima'il aghani. Tetapi dia diuji dengan menganggap remeh, melihat kepada hal yang haram dan mendengarkan nyanyian-nyanyian. Bagaimana ini? Al-jawabu, jawabannya, hadhi kabair, ini dosa besar. An-nadharu ila ma harramallahu wa istima'u ma harramallahu yu'addu minal kabairi. Melihat kepada apa yang Allah haramkan, mendengar apa yang Allah haramkan, termasuk dosa besar. Fa'alaihi taubatu ilallahi, maka dia wajib bertobat kepada Allah. Walakin ma yukhrijuhu dzalika minad dini, hal itu tetapi tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Walakin yu'tabaru 'asiyan wa sahiba kabiratin, tapi dia berbuat maksiat dan melakukan dosa besar. Walakin idza taba ila Allah taballahu alaihi, tapi kalau dia bertaubat, maka Allah akan terima taubatnya. Su'alun min 'abdillahi minal Yaman. Pertanyaan dari Abdullah dari Yaman. Yaqul, dia berkata, inna tama'ima wattiwalata syirkun. Sesungguhnya jimat-jimat, ya, pengasian itu adalah kesyirikan. Hadal hadis, ini adalah hadis, ya. Ma hiya tama'im wa ma hiya tiwalah. Jazakumullahu khaira. Apa itu tamaim, jimat, dan tiwalah? Ya, tiwalah tadi kita sebutkan semacam pengasian. Jazakumullahu khaira. Al-jawabu, jawabannya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqa yang dimaksud sini bukan ruqyah yang syariah, tapi jampi-jampi. Wat tamaima, dan jimat, wat tiwalah, dan pengasian itu syirkun. Pelet lah, ya. War ruqa, yang dimaksud dengan ar-ruqa, al-muradu biha, maksudnya adalah ruqal jahiliyah. Ruqyah jahiliyah, allati fiha du'a'un li ghairillahi azza wa jalla, yang di dalamnya terdapat doa kepada selain Allah azza wa jalla, wastighathatun bil jinni wasyayatini, dan beristighasah kepada jin dan syaitan, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Hadhihi syirkun muharramatun, ini adalah kesyirikan yang diharamkan. Lianna fiha du'a'un li ghairillahi, karena di dalamnya terdapat berdoa kepada selain Allah. Amma ruqa allati minal Qur'ani, adapun ruqyah yang dari Al-Qur'an, atau minal ad'iyati, atau dari doa-doa,
asy-syar'iyyati yang disyariatkan, fahadza la ba'sa biha, maka yang ini tidak mengapa. Wat tamaimu, yang dimaksud dengan tamaim adalah ma yu'allaqu, yang digantungkan, ditempel, jimat-jimat. At-tamaimu, ya jimat-jimat, kullu ma yu'allaqu 'alal abdani, yang digantungkan atau ditempelkan pada badan, atau 'alal mahallati, atau pada tempat-tempat rumah, atau 'ala sayyarati, atau pada mobil, litiqa'il aini bizamihim, agar menjaga dari penyakit ain menurut perkiraan mereka. Fayu'alliqunaha 'ala abdanihim, mereka menggantungkan pada badan, atau 'ala mumtalakatihim, pada ya barang-barang milik mereka, yattaquna bihal aina bizamihim, menurut mereka bisa menjaga dari penyakit ain. Fahadza manhiyun anhu, ini dilarang. Li'annahu syirkun, karena ini kesyirikan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah-ruqyah jahiliyah, wat tamaima, dan jimat-jimat, wattiwalata, dan pelet, pengasian, itu adalah syirkun, kesyirikan. Li'anna fihi i'timadan ala ghairillahi subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya ada bersandar kepada selain Allah. Fi raf'il bala'i, dalam hal menghilangkan bala, au daf'i, atau menolak bala. Fahuwa syirkun, maka dia kesyirikan. Kama sammahun nabiyyu, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattiwalatu, dan tiwala adalah syai'un yasna'unahu, sesuatu yang dibuat, yaz'umuna, yang mereka mengira, annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha, membuat istri menjadi semakin cinta pada suaminya, tadi pengasihan. Awiz zawja ila mar'ati, atau membuat suami makin cinta kepada istrinya. Wa hadza min 'amalis saharati, ini termasuk perbuatan para tukang sihir. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fayata'allamuna minhuma, mereka mempelajari dari keduanya, ya, dari apa? Dari malaikat Harut dan Marut, ya, yakni minas saharah, yaitu dari para tukang sihir, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yang memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ini yang di surat Al-Baqarah 102. Hadhihi fit tiwalati. Ya, ini terkait dengan tadi tiwalah. Jadi tiwalah itu adalah ya semacam pengasihan yang bisa membuat orang semakin cinta atau bahkan semakin benci. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan dengan demikian kita sudah selesai membahas risalah yang ketujuh, yaitu risalah makna at-taghut. Insyaallah mungkin nanti setelah ayyamut tasyriq, ya, setelah Idul Adha, setelah ayyamut tasyriq, mungkin baru kita lanjutkan lagi kajian kita pada risalah yang ke-8, yaitu risalah yang terakhir dari silsilah rasail ini, tentang penjelasan risalah Al-Qawaidul Arba. Penjelasan risalah Al-Qawaidul Arba, insyaallah di pertemuan selanjutnya, tapi setelah Idul Adha, setelah tasyrik, nanti menunggu informasi untuk melanjutkan kajian kita pada penjelasan risalah Al-Qawaidul Arba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.